karena papaku ngomongnya bahasa Jerman atau Inggris. Mbak Bule ini nggak bisa bahasa Inggris. Kita sampai dirawat di rumah sakit karena asam urat. Kebanyakan review jeroan. Goreng telur doang bisa asin, kadang gosong ada. Loh, aku ini kayak apa sih gitu. Sangat tidak becus gitu loh. Teman-teman kuliahku itu bilang masakanku enak. Setelah aku menikah, suamiku bilang masakanku nggak enak. Kok berbanding? Kok terbalik? Kalau lewat WhatsApp, aku kadang ngetik langsung. Kadang aku make sure lewat Google Translate lagi, takutnya salah ya. Ternyata anakku bodoh gitu. Gitu, jadi karena aku waktu kecil salah satu yang bikin aku betah di Malang ya, temennya welcome itu sebaik itu sih. Oke guys, welcome back to OPS TV Podcast. Kali ini kita kedatangan yang sangat Spesial. tamu yang sangat spesial ya. Cantik iya, Ya. suka makan iya, seperti orang bule iya. Ya. Nah, sudah kasih tahu clue-nya ya. Ya. Oke, kita sambut Mbak Bule. Halo. Makasih ya udah Oke. ngundang aku ke sini. Kita juga terima kasih sudah berkenan untuk datang ke podcast kita, Mbak. Ya. Oke. Oke, sasebelum kita melangkah jauh ini Ya. masih ada pertanyaan paling umum lah. Oke. Kita kan Mbak Bule. Ya. Memangnya keturunan bule kah? Kayaknya sih iya gitu ya. Kok kayaknya? Kok tidak yakin dengan jawabannya? Jadi papaku Swiss, mamaku Bandung. Gitulah. Oke, berarti Restoran asli. Iya. Oke, terus kok bisa nyasar ke Malang? Jadi aku di Malang itu kuliah, terus bertemu dengan jodohku. Oh, akhirnya tinggal di sini. Sebenarnya suamiku bukan orang Malang sih, orang Ngawi, tapi kita sama-sama seneng di Malang kan. Malang kan emang vibes-nya secandu itu ya. Iya, Jadi betul sekali, betul. sesusah itu untuk Ya, ditinggalkan. oke, siap. Jadi akhirnya kita menetaplah di Malang gitu sih. Oke. Terus di IG-nya kan tadi namanya Mbak Bule ya. Apakah memang karena saya ini ada sedikit keturunan bule tadi akhirnya dinamai itu atau gimana? Jujur ya, awal dulu aku ngonten, aku pakai nama pribadi. Oh. Bella 17 Patrick. Patrick itu nama papa. Oh. Gitu. Tapi seiringnya berjalan ngonten ya, kebanyakan orang itu agak susah mengingat nama pribadi gitu. Apalagi namaku ada angkanya, ada Patrick. Terus kalau orang apa Kak namanya apa? Bella. L-nya double ya. 17-nya angka ya. Patricknya gimana Kak? PATERCK gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, ternyata betul. susah juga untuk diingat. Terus ketemu dengan teman-teman foodies Malang, mereka yang menyarankan, Mbak kenapa nggak bikin bule kulineran aja, sampai kan ada keturunan bule tuh gitu. Awalnya aku nggak pede, emang sebule itu, aku ada nggak ngerasa bule kan, maksudnya nggak merasa sebule itu gitu loh. Jadi ya udah deh nggak apa-apa, tapi aku campurin pakai kata-kata mbak gitu, karena emang aku campuran aja gitu ya. Mbak kan Indonesia lah gitu ya, jadi bulenya ngikut di belakang. Akhirnya ketemulah Mbak Bule, ya. Sampai dikenal sampai sekarang itu ya. Iya, Oke, betul. Terus Mbak, kesibukannya sekarang apa sih Mbak? Makan. Enak sekali. Setiap Iya. hari kan Mbak, maksudnya kan ngonten berarti kan Mbak ya? betul. Apakah setiap hari itu memang ngonten khusus atau gimana Mbak? Iya. Aku kebetulan sama suami nggak ada pekerjaan lain untuk saat ini, kita full ngonten. Jadi aku sebagai talent, suamiku yang kameramen gitu sih. Yang edit Mbak? Aku Oh. yang edit, aku juga yang VO, Heeh. aku juga yang posting. Suami aku lebih ke Kamera. kamera, terus dia yang lebih banyak nyari referensi juga sih. Mungkin kamu bisa pakai gaya yang seperti ini biar ada perkembangan, biar ada keunikan dan lain-lain gitu. Jadi suaminya di balik layar.
Di balik HP sih kan nggak pakai lagi. Oh iya, di balik HP. Berarti yang ngedit full ini Mbak Bule sendiri? Iya betul. Pakai aplikasi apa Mbak? Aku pakai VN. Oh, VN. Rata-rata foodies ini pakai VN Mbak Iya. ya? Kayak karena VN itu hasilnya lebih bagus sih daripada aplikasi lain kalau menurut aku pengalaman Iya, pribadi iya, ya. iya. Dan ketika di upload ke Instagram itu hasilnya ya lebih oke. Oh, lebih HD. Dan fiturnya juga lebih cocok lah untuk keperluan kita gitu. Oke. Terus Mbak, Iya. kan pertama kali kan nggak mungkin dong tiba-tiba jadi food vlogger kan. Iya. Nah, sebelum itu kerjanya apa sih Mbak? Aku jualan baju. Ah, Aku tuh awal nikah kita jualan online. Terus pas ada corona, online-nya itu agak bangkrut, bukan Iya, agak iya, bangkrut iya. lah enggak. Iya. Maksudnya ya kita semua tahu lah melewati masa itu. Itu posisinya aku di Malang. Terus pas ada corona itu aku balik ke Ngawi. Nah, ibu mertua aku itu jualan baju di pasar. Akhirnya aku ikut. Dan pas aku ikut di pasar itu pasar yang masih tradisional banget. Jadi ini hari Kliwon lokasinya di sini. Besok lagi beda lagi beda- gitu. beda-beda. Iya, jadi pas selesai jualan kita masukin lagi dagangan kita ke dalam karung, taruh di mobil, besok lagi berangkat lagi gitu setiap hari. Gitu. Terus Mbak, pertama kali jadi foodies lah ya. Ya, Nah, pertama itu kali. kapan? Jadi ketika aku pindah ke Ngawi, Ngawi. kan aku sempat jualan online yang sebelumnya itu. Mm-mm. Nah, aku itu beli iPhone. Nggak apa-apa ya nyebut Nggak mereknya. Apa? Apa bebas. Bebas ya. Jadi aku tuh beli iPhone karena pengen jualan kayak orang-orang di TikTok atau Shopee Oh. Live gitu. Ceritanya kan butuh kamera yang lebih proper Oke, gitu ya. iya. Nah, ternyata internetnya di tempatku saking desanya tidak bisa untuk nge-live. Jadi kita kayak ya apa sih, lemot gitu loh. Iya. Jadi wah nggak bisa nih. Nah, sedangkan aku tuh tipe orang yang kayak beli ini sayang ya kalau aku tidak bisa memaksimalkan fungsinya. Oh ya udahlah aku bikin video makan gitu. Karena hobi makan Iya. gitu. Karena hobi. Karena hobi itu tadi. Oke. Awalnya dulu itu aku bikinnya di Ngawi kan. Cuman ya karena jadi alasan untuk ke Malang bikin konten di Malang kan kulinernya banyak gitu. Jadi aku setiap bulan itu pasti ke Malang. Dari Ngawi ke Malang, terus seminggu full konten, terus nanti aku balik lagi ke Ngawi, nanti uploadnya aku ya setiap hari di Ngawi, tapi kontenku kebanyakan Malang. Akhirnya setelah setengah tahun menjalani itu, aku nekat balik ke Malang lagi aja lah, Oke. full konten, dan Full aku ya konten. meninggalkan pekerjaan aku sebelumnya Iya, gitu. Masih ingat nggak sih Mbak, makanan pertama yang di-review? Nah, Ayam geprek. ayam geprek di Ngawi tadi ya? Iya, padahal Ngawi terkenal sama pecel ya. Iya, iya. Tapi waktu yang aku pertama kali bikin video itu ayam geprek. Terus besoknya lagi aku bikin video ayam geprek lagi karena saking kurang variatif kuliner di sana gitu ya. Masih belum banyak sevariatif di Malang lah gitu. Iya. Nah, itu sampai ibu mertuaku kayak gini, "Bel, kamu nggak dimarahin sama bosnya kalau bikin video ayam geprek?" Bosnya siapa, Bu? Ya ambek YouTube ya nggak disenangi. Tapi di situ aku berpikir juga ya, maksudnya ibuku aja yang nggak setiap hari scrolling TikTok merasa kayak bosen nggak sih kalau makannya itu doang yang di video. Oh iya berarti aku harus explore nih, aku harus ini. Akhirnya ya itu aku ke Malang, aku ke Kediri, ke Blitar, ke Surabaya, jadi Solo, semua kota yang masih bisa aku jangkau pakai motor, aku datang sama suamiku. Coba di situ ada apa gitu. Jadi pertama kali itu tadi Mbak ya? Ayam Iya. geprek. Geprek. Sangat tidak unik ya. Terus Mbak, masih ingat juga makanan apa yang bikin apa namanya ya, bikin Bikin booming? FYP. 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 Jadi kalau aku bilang ada satu momen
ke titik balik dalam hidup aku. Lah iya gitu. Kok jadi jeru ya? Jadi pas aku pindah ke Malang, itu kan aku ninggalin kehidupan di Ngawi yang mungkin sudah aku jalani beberapa tahun. Aku mulai dari nol lagi di Malang ini. Pindah ke Malang, aku ngekos sama suamiku. Itu belum ada job dan masih kayak, waduh, ini beneran kita di Malang bisa bertahan nggak ya gitu kan. Nah terus tapi aku perasaanku happy gitu loh, kayak nggak apa-apa lah, santai-santai, kita coba hunting. Kayak kita tuh bilang hunting itu kita mencari kuliner legend atau street food gitu kan. Pada saat itu lagi lebaran haji, aku ngonten di Lalapan Makpar Di Malang. di Malang. Itu lokasinya ada di Joyo Grand dan itu legend banget. Dari dulu itu awal jualan, aku baca dari komentar videoku itu, jualannya itu mulai dari nasi ayam geprek itu 5.000-an kalau nggak salah. Sampai sekarang harganya 11.000. Nah, kebetulan aku ngangkat konsep Makpar naik haji. Jadi yang pas aku wawancarain itu anaknya atau menantunya gitu. Loh, Makparnya kemana? Makparnya naik haji. Terus di situ aku bilang, ya ampun, ternyata mungkin orang lihatnya sepele ya, jualan ayam, lalapan ayam, ternyata bisa loh kalau orang konsisten bertahun-tahun, ada niatan tuh bisa loh berangkat haji gitu-gitu. Nah di video itu ternyata banyak orang yang tersentuh, terutama untuk alumni-alumni mahasiswa Malang. Ya ampun, itu makananku dulu Rek, itu wah andalanku banget Rek itu gitu. Jadi isi komentarnya itu memang bener-bener orang ya yang ngedoain Makparnya tadi, terus yang kayak kangen Makparnya dan lain-lain gitu loh. Aku jadi kayak ngerasa, ya awalnya aku pun nggak nyangka se-booming itu ya, karena sebenarnya aku hampir seminggu 4 kali lah makan di Makpar, tapi belum kepikiran ngonten. Cuman tiba-tiba waktu itu ngonten, terus pas aku tanya, Mbak, Makpar kemana? Oh naik haji. Ya udahlah kita pakai konsep itu. Ternyata ya itu ya alhamdulillah gitu. Boomingnya pas itu ya. Momennya pas. Iya betul. Pas. Dapat momen gitu. Terus Mbak Bule ini kan Buddhis ya, food blogger. Makanan kesukaannya apa sih? Tebak. Coba aku gantian nanya ya. Coba tebak deh. Oke. Dio atau Kak Hanu, coba bisa tebak nggak kira-kira? Lalapan. Sama. Lalapan? Ya. Salah. Aku suka makanan Sunda. Nasi liwet, sambal dadakan, terasi, ikan asin, sayur asem, terus pete, jengkol, tahu goreng, udah nikmat itu. Nah, itu sih. Sukanya makanan Sunda. Nah, pernah sih nge-review juga Pak? Pernah. Di Malang ya? Di Malang. Pernah. Oh pernah. Ada beberapa kok. Menurut Mbak Bule, rasanya kita nggak sebut warungnya ya. Iya, oke. Sebenarnya kalau untuk rasa, kalau mau disamain sama yang di Sunda banget ya, tetap pasti ada bedanya ya. Ibaratnya orang bilang anginnya beda gitu ya. Jadi suasana makannya, vibes-nya beda gitu. Tapi cukup untuk mengobati kangennya. Aku kan kecilnya di Bandung kan, orang Sunda kan. Jadi ada yang jual ini, ada yang jual ini gitu. Tapi lebih ke yang makanan-makanan yang tradisional itu ya. Maksudnya kayak lauk-lauk gitulah gitu. Kalau kayak seblak sama bakso aci kan udah kekinian ya, maksudnya udah nggak Sunda banget kalau menurutku. Iya, nggak Sunda ya, maksudnya kalau seblak maksudnya ya ikuti tren sekarang lah. Dan memang kalau seblak kalau di Malang rasanya agak jauh otentiknya sama yang di Sunda. Gitu. Oke. Terus Mbak, tadi kan bilangnya ngontennya cuma sama suaminya saja ya? Iya. Apakah nggak ada tim lain Mbak? Maksudnya anggap saja pas suaminya nggak bisa lah, entah pas sakit atau ada urusan lain. Sepanjang sejarah mengonten ini alhamdulillah kita bareng. Tapi memang pernah ada suamiku sakit sampai dirawat di rumah sakit karena asam urat. Kebanyakan review jeroan. Jadi di hari itu jadwalnya nggak bisa aku reschedule. Kalau yang lain masih bisa, yang satu ini nggak bisa. Jadi aku di situ
dibantu sama Om Hengki sama Nakamalang. Nakamalang. Iya, beliau yang dateng, jadi aku di videoin sama kameramennya, ditemenin juga. Ya karena emang kita deket juga Iya, sih, iya, kita iya. sering ngopi bareng dan ya itu, aku salah satu yang bikin aku betah di Malang ya. Itu. Temennya welcome Iya. itu sebaik itu sih. Karena memang kalau di Jawa Timur lah Iya. banyak yang welcome. Betul. Kalau kota-kota besar kan agak keras. Iya kadang Ya nggak mereka, semua sih. udah apa ya aku kamu gitu ya. Iya. Kalau di sini masih senang sih aku, Iya, masih banyak iya. dapet temen. Terus Mbak, kita pindah kan tadi kan apa bahasanya kan makan. Iya. Kita coba sih penasaran cita-citanya Mbak Bule aslinya dari kecil Dari kecil, ya. dulu. Kalau cita-cita kecil dokter lah ya wajib. Kan biasanya kan Nah. SD itu dokter, Enggak. SMP itu Menurun. polisi Polisi, ya, ya. SMA jadi karyawan. Apa ya wes? Aku dulu sebenarnya pengen jadi pengusaha. Karena aku suka jualan. Aku dari SD udah jualan. Berarti sampai SMA inginnya aslinya ya Iya, pengusaha jadi itu. bukan pengusaha yang kayak punya perusahaan enggak sih, kayak aku pengen punya toko roti. Aku pengen dulu sebelum ada Warmindo, aku pikiranku masih kecil ya. Kayaknya enak deh ya jualan menu mie doang, tapi ada yang dimasak original, ada yang digoreng pakai telur, ada yang dibikin gini kreasi, kayaknya seru ya gitu. Sempet terpikir gitu. Nah sekarang udah ada Warmindo. Sekarang telat Telat sama telat Warmindo lagi. ya. Iya betul. Terus mbaknya ini Mbak Bule kan foodies dong, ya food vlogger, suka makan dong. Ya. Bisa masak kah? Aku gini ya, dulu waktu aku kuliah, teman-teman kuliahku itu bilang masakanku enak. Setelah aku menikah, suamiku bilang masakanku gak enak. Kok berbanding? Kok terbalik? Jadi gini, yang aku simpulkan ya, karena aku lahir di Sunda dan besar di Palembang. Jadi masakanku tuh tesnya Sumatera. Strong, pedes, asin gitu loh. Dan suamiku kan orang Jawa yang nggak pernah keluar Jawa juga. Iya. Jadi taunya Lebih ke- makanan itu kayak lebih ke light terus manis gitu Iya. kan. Jadi dia bilang kayak nggak cocok nih gini. Itu yang bikin aku jadi kayak males masak akhirnya gitu. Tapi sebenarnya kalau pas aku enak mungkin dia cocok ya. Dia Iya. semangat makannya, aku tuh seneng. Nah, cuman semenjak sekarang sering review, jadi jarang kan masak dia. Tapi aku kayak merasa kemampuan masakku tuh menurun. Goreng telur doang bisa asin, kadang gosong ada. Loh, aku ini kayak apa sih gitu. Sangat tidak becus gitu loh. Terus, Aduh, iya. kan sekarang kan agak besar kan ya, Hmm. maksudnya IG juga alhamdulillah banyak Alhamdulillah. follower, TikTok juga. Kepikiran nggak sih buka usaha apa ya, resto atau warung sendiri? Tempat makan lah. Kepikiran? Kepikiran. Iya, kan cita-cita aku. Oh Ya kan, iya, masih bisa sebelumnya- diwujudkan. Iya. Jadi sebelumnya ini aku pernah punya apa ya, pengen buka ada jajanan khas Bandung namanya lumpia basah. Nah, aku suka banget itu, tapi di Malang itu masih sangat jarang. Aku pengen buka itulah, pengen jualan lah. Aku udah bikin resep dan lain-lain gitu loh. Cuman kan yang namanya buka usaha itu ya nggak semudah Iya, itu, tetap ada izinnya, iya, terus sewa. sewa lah, modalnya lah, terus waktunya juga. Sedangkan aku full konten dan ada satu alasan yang bikin aku tahan, jangan terlalu ambisi dulu untuk hal ini, harus benar-benar dipikirin matang. Karena ketika seorang foodies atau food vlogger bikin usaha makanan, terus ada miss-nya nih, mungkin karyawannya apa SOP-nya yang kurang terkontrol gitu, itu yang jadi jelek Iya, nama dampaknya. kita juga Iya, gitu loh. iya. Jadi aku kayak takut aku takutnya kayak padahal food vlogger loh, tapi kok bisa sih bikin usaha sepede ini dengan mungkin resepnya belum matang dan lain-lain gitu. Aku cuman pengen menjaga itu sih. Karena ya gimana kita
membangun akun kita juga ada Ya, lika-likunya ya gitu. susah-susahnya. Jangan sampai dihancurkan gara-gara kesalahan kecil. iya ada faktor luar juga kan gitu. Oke. Terus Mbak, ada makanan yang dihindari nggak? Maksudnya takutnya kan ya, Pak boleh review makanan saya. Saya menyediakan anggap saja jeroan lah ya, misal ini. Ternyata Mbak bolehnya nggak suka. Gak suka makan. Oke. Aku sebenarnya makanan yang nggak suka itu ati Hati. ayam, mati sapi gitu nggak pernah Nggak nggak suka. Tapi karena aku di sini mereview, aku harus makan. Pernah Mbak? Pernah. Aku dulu jeroan apa nggak suka. Tapi aku gini, loh masa aku pura-pura sih, kan aku nge-review gitu kan. Walaupun aku nggak suka, seenggaknya dari segi bumbunya, dari segi lainnya menurut aku gimana gitu. Aku dulu nggak suka tuh babat dan lain-lain ya. Sekarang suka. Ternyata ada loh yang mengolahnya dengan baik, jadi enak Iya, gitu iya, kan. betul. Aku pernah makan apa ya? Aku pernah makan botok tawon. Terus nyobain apa ya itu? Apa sih yang belalang? Heeh. Belalang goreng itu. Iya, yang digoreng itu. Au. Pakai sambal korek. Enak Iya. loh, enak loh. Nah, walaupun penampilannya kayak Iya. kecoa. Kan ya gimana ya, kita lihatnya kan Iya, aku dulu gitu, tapi aku gini, aku tuh harus profesional. Ini bukan sekedar hobi aja sekarang, ini jadi pekerjaan juga gitu. Terutama untuk video-video yang istilahnya endorse ya, maksudnya temen kita minta ini tolong di review Mbak Bul gitu kan. Nah itu aku harus makan memang, walaupun mungkin ya aku tuh lebih ngehindarinnya tuh ke kayak terlalu banyak minuman manis. Terus misal hari ini udah bebek, besok jangan jeroan gitu lah intinya. Iya, Jadi kita iya. ngatur-ngatur sendiri sih, bukan karena kita nggak suka ya, tapi memang ya balik lagi kan Menjaga. resiko pekerjaan kita ya kayak gitu. Iya, Menjaga polanya. menjaga pola apa ya, makanan setiap harinya. Mm-mm. 1 minggu jeroan terus ya. Oh pernah kok. Pernah. Jadi aku pernah pedes itu seminggu full. Pokoknya lagi boomingnya pedes tengah malam gitu lah ya. Tapi aku suka pedes. Enjoy, aku makan terus. Asam lambung kumat. Terus aku bahkan pernah masuk rumah sakit gara-gara keracunan. Jadi pas aku coba makanan itu emang udah ada aroma yang kurang enak. Tapi karena aku ya harus tetap aku coba gitu kan, karena mereka bilang mereka menyajikan berarti mereka secara nggak langsung ini layak untuk dikonsumsi kan gitu. Aku coba, sebenarnya dari segi rasa oke aja gitu loh, emang ada kayak sliwer sedikit gitu ya. Besoknya masuk IGD. Ya. Dan aku udah 2 kali kayak gitu. Resiko. Iya, salah satu resiko menjadi food vlogger ya. Betul. Kalau dipandang netizen kan Enak. makan dibayar, ternyata ada Iya. Ada sisi yang lain. Iya. sisi Itu yang kameramennya yang sampai membahayakan. asam urat suamiku sampai nggak bisa jalan. Saking banyaknya makan. Iya. Ya udahlah. Terus Mbak, bukan makanan sih, tempat paling jauh yang pernah direview sama Mbak Bule. Di mana ya? Madura, Madura paling jauh, Solo. Solo, Kalau ke sana Blitar. Iya. Kesana sana lagi. Solo. Berarti Kediri. Madiun, Kediri, Blitar, Tulungagung, wah, Ponorogo, Trenggalek pernah. Trenggalek belum. Ngawi kan tempat keluarga Pacitan. ya. iya, iya. Pacitan belum. Oke. Terus Nganjuk, terus kalau ke sana Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Madura. Banyak, Pak. Iya, kalau yang luar Jawa Timur baru di Solo sih. Di Solo, sama Jogja. Sama Solo Jogja. sama Jogja. Oke. Sebutkan sih makanan ya. Makanan bukan makanan favorit sih, makanan the best menurutnya Mbak Bule yang ada di Malang sama ada di mana deh, salah satu tempat lah, entah itu Surabaya atau Jogja atau mana gitu. Ini makanan yang aku konsumsi ketika aku gak mood makan ya. Boleh. Boleh ya gitu ya. iya. Boleh, Jadi boleh. ibaratnya comfort food. Nah, ya. Food.
Boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa, bebas. Sop ayam Klaten, tau nggak? Oh, Yang di Dinoyo. di mana itu Solo juga ada kan? Iya memang cabangnya banyak juga sih kayaknya. Kemarin pas ke Jogja itu mampir. Itu kan kuahnya light banget ya. Kadang kita setiap hari ketemu berbagai macam rasa, ada yang pedas, ada yang asin dan lain-lain. Butuh makanan yang simple tapi enak gitu. Nah menurut aku itu udah dapet sih. Aku nggak perlu nambahin sambal, kecap dan lain-lain, udah itu doang. Sop ayam Klaten. Sederhana. Sederhana sekali. Tapi memang rasanya Istimewa. Iya. sangat-sangat. Apalagi kalau lagi nggak enak badan loh, makannya itu enak banget. Oh iya. Cocok. Ada idola nggak sih? Idola. Tapi jangan bilang depannya N juga. Rata-rata kok N semua depannya itu loh. Siapa kan Naka Malang ya? Bukan. Apa? Ada. Next Carlos. Idolanya apakah Nes Carlos juga? Tapi aku dulu sebelum ngonten emang suka nontonnya Nes Carlos Nes sih. Carlos. Seru Berarti sih. menjadi kiblatnya foodies ini memang Nes Carlos. Iya. Soalnya kalau Tan Boykun aku tidak sekuat itu ya, walaupun badanku gede. Tapi seneng kalau lagi makan dulu sampai sekarang juga sih. Kalau lagi makan pasti aku lihat konten review makanan. Tapi kalau yang ringan dan santai, aku suka Jessica Jen. Oh, adiknya Jess Nolimi. Iya, soalnya dia itu ya santai aja dan dimakannya kadang ya yang ketemu Biasa sehari-hari aja. gitu. Iya. Oh iya gitu. Kalau yang istilahnya belusukan dan lain-lain ya emang Nes Carlos sih menurut aku. Iya. Siapa sih yang nggak kenal gitu Iya, ya di iya. dunia perkulineran. Iya, betul. Sama betul, Nes betul. Carlos. Malahan saya taunya Nes Carlos itu bukan di kuliner malah, Mbak. Oh iya. Yang ikut keliling Indonesia gratis sama Rick SNT. Itu taunya saya Nes Carlos pertama kali itu. Suka. Oke. Terus cita-cita, maksudnya bukan cita-cita sih. Apa? Tadi udah cita-cita ya. Apa ya? Makanan Tua. yang paling sampai saat ini belum tercapai atau yang mau dicoba sampai tapi belum keturutan. pengen dicoba tapi belum keturutan. Oh, apa ya? Sama cita-cita jauh, Mas. Iya. Aku tuh pengen mencoba sesuatu yang baru. Jadi jiwa-jiwa kepo aku memang dari dulu sebelum konten. Ada apa yang baru tuh kayak aku harus coba ini gitu. Terus aku dulu kan waktu kecil suka nonton Pak Bondan. Makanya. Sangat legend. Jadi kayak aku pengen deh kesana nyobain apa, ke luar kota atau keluar negeri mungkin ya. Kan berbeda pasti ya cita rasanya, terus bener-bener makanan yang mungkin kita sama sekali nggak pernah lihat. Itu aku pengen coba gitu Apa, Mbak? sih. Ada Apa ya yang namanya. Apakah ingatkah? nggak ada sih, Nggak ada Nggak yang spesifik spesifik itu gitu ya. gitu. Cuman aku ya itu jadinya cita-cita ya. bener kok, bener pertanyaannya berarti. Iya sih. Terus Pak, pernah nggak sih hunting kan ya kalau nggak Iya. salah namanya ya. Hunting kan kita datang sendiri kan ke tempat makanan gitu. Pernah nggak sih ditolak, Mbak? Pernah. Kan pasti ada nggak boleh makananku gak enak. Wah, tolak aja mumpung belum. Tapi kronologinya nggak kayak gitu. Oh, nggak gitu. Jadi itu masih awal-awal aku konten dan itu kejadiannya nggak di Malang, di Ngawi gitu. Jadi apa ya? Ketika aku datang, aku beli, aku mau konten itu jangan Bang, nggak usah, jangan di video gitu. Jadi mungkin ya sebagian orang yang belum mengerti maksud kita konten itu untuk apa, takutnya mungkin mereka punya pikiran nanti resep rahasiaku dicuri apa gimana gitu ya. Gitu. Lebih karena alasan itu gitu Iya, loh. Tapi kalau orang sudah ngerti, udah melek konten kreator ini gini-gini gitu kan, siapapun yang datang konten pasti orangnya akan welcome. Iya. Daripada diusir tambah viral. Terus Pak, ini pertanyaan menurut saya agak sensitif mungkin ya. Bisa dijawab boleh, enggak atau juga enggak apa-apa. Katanya ayahnya tadi kan di Swiss Mbak. Ya.
gak kepikiran kah kepingin mereview makanan di Swiss? Pengen. Pengen. Iya, kan salah satu apakah cita-cita masih juga tadi. kontak-kontak? Kontak. Tapi itulah ongkosnya mahal loh ke sana. Berapa sih? Ya lumayan ya. Lumayan. Barangkali ayahnya apa Tolong kata saya. Saya gitu ya. Iya. Ya didoain aja lah. Pernah nggak sih Mbak? Maksudnya diceritain sama ayahnya. Tahu kan katanya sekarang kan masih kontak-kontakan. Ya. Tahu kan ayahnya jadi vlogger juga. Maksudnya tahu. Pernah nggak di sini tuh di Swiss tuh ada makan ini loh. Enggak. Enggak. Karena aku sama papaku tuh enggak terlalu sering berkomunikasi. Aku lebih sering komunikasi sama mamaku. Karena papaku ngomongnya bahasa Jerman atau Inggris. Mbak Bule ini nggak bisa bahasa Inggris. Kalau lewat WhatsApp, aku kadang ngetik langsung. Kadang aku make sure lewat Google Translate lagi, takutnya salah ya. Ternyata anakku bodoh gitu. Gitu, gini. Karena aku waktu kecil emang nggak bareng, maksudnya nggak tinggal sama papaku kan, sama keluarga ya mamaku. Jadi memang ya aku nggak terbiasa pakai bahasa Inggris gitu. Gitu. Oke. Terus Mbak, di perjalanan selama ngonten ini kan dari awal, tengah, akhir tadi Mbak, pas di tengah-tengah lah, ada nggak sempat kepikiran kayaknya mau berhenti aja sih, mau kerja yang lain. Kerja yang lainnya, yang umum yang nggak ada. Nggak pernah. Berarti benar-benar konsisten sekali Mbak. Aku ngerasa untuk saat ini pekerjaan yang aku suka, aku dapat penghasilan. Kenapa aku harus berhenti gitu? Yang namanya capek atau ada lika-liku biasa. Mungkin pas di tengah-tengahnya Mbak, maksudnya nggak sampai terkenal ini lah ya. Pas baru merintis anggap aja masih tengah-tengah lah, belum 1000 follower lah kan. Kalau sekarang kan wah. Enggak. Memang dari awal aku ya aku seneng gitu loh sebenarnya. Seneng, aku suka makan memang gitu. Suka mencoba-coba gitu. Keluarga support Pak. Pas pertama kali kan pasti apa sih tuku mangan Iya, di video itu terjadi sih. Waktu aku masih ngonten di rumah mertuaku, kalau ibu itu support sampai nanyain kan, ini nggak apa-apa ta ngontennya kok makannya ini toh gitu. Lain cerita sama bapak. Kita tuh bilang bapak itu netizen terjulit gitu. Iya karena kan gini. Oke. Lah apa sih mangan di video faedahnya apa gitu. Lah kan diupload di TikTok. Alah paling kok di TikTok joget-joget. Enggak itu. Karena ya memang bapak juga nggak pernah scrolling dan apa-apaan nggak tahu spesifik itu kan gitu. Tapi ya jadi semangat juga gitu. Sekarang kan sekarang tuh konten gini loh Pak, sekarang itu Pak kadang diundang loh Pak, ada fee-nya loh Pak. Oh Yoiki mantuku. Berhubung ada Tadi ngomong-ngomong netizen Pak, netizennya banyak yang positif apa yang negatif? Alhamdulillah banyak yang positif sih. Alhamdulillah. Tapi pasti ada dong satu dua yang ada tapi ya apa ya, namanya orang hidup ya. Entah itu public figure, entah itu apa konten kreator atau siapapun, orang biasa pun pasti ada yang suka ada yang nggak suka. Biasa. Jadi nggak begitu digubris gitu Mbak. Pernah nggak sih sampai ya kita bisa bilang kita dijulitin sama netizen sampai sakit hati lah. Aku pernah ada yang ngomongin gini, calon orang stroke nih. Kok dalam sekali. Iya. Terus pernah ya, aku kan review bakso, memang nggak ada tempat duduk di situ, duduknya itu di bawah lesehan. Sedangkan kita kalau untuk take video itu kalau di bawah itu agak sulit. Jadi aku berdiri memang makannya. Cuman setelah take video ya aku duduk dong gitu kan. Itu banyak kayak
gak punya etika ya Mbak, padahal pakai hijab gini-gini. Tapi ada yang belain. Terus kalau emang nggak ada kursi gimana? Ya duduk di atas motor. Gimana nge-review makan di atas motor gitu ya? Ya semua ini ya maksudnya. Kontranya. Jadi tergantung orang itu melihat dari segi apa, sepositif apa gitu loh. Kadang ada yang bilang, oh pantesan kayak gitu, mungkin ke badan aku ya, mungkin pantesan gemuk mungkin ya gitu maksudnya. Orang makannya sebanyak itu. Padahal kita loh ya ada temennya, ada yang ikut makan juga gitu ya, normal-normal aja gitu. Cuman ya wis lah, gak usah terlalu dihiraukan. Lebih ambil positifnya saja. Iya betul. Lalu Mbak, pas nge-review suatu resto atau warung atau apa itu ya, kan pasti menunya kan nggak satu kan yang di-review kan, betul. banyak. Anggap saja misalnya menu A, B, C, D, E, F, G. Iya. Kan di-review satu-satu kan? Oke, benar. Apakah memang dihabiskan atau sampai dibawa pulang gitu? Iya, sampai dibawa pulang. Ikan aku bilang aku manusia biasa. Barangkali. Jadi gini, makanya kadang kita menjadwalkan konten itu sehari sekali atau 2 kali aja. Jadi nanti ya kita nyoba makan, mungkin mana yang kita suka ya kita habisin, yang nanti sisa ya kita bawa pulang. Nah, aku biasanya masih ada teman-temanku, ya ada saudaraku juga gitu. Jadi ya gitu. Lagian kita makan juga ya nggak yang di acak-acak lah gitu Iya, kan iya, gitu. iya. Masih layak untuk dinikmati gitu. Oke. Terus Pak, ada gak tips and trick untuk yang ingin memulai menjadi foodies? Apa ya? Kalau prinsip dasarnya sih, kalau mau mudah melakukan sesuatu, kita harus mencintai itu. Passionnya dulu. Iya, benar. Kita nggak suka makan ya, ibaratnya seharian nggak makan aja nggak masalah. Terus ada sesuatu yang baru nggak pengen nyoba. Terus mau jadi foodies, itu kan menjadi suatu hal yang berat buat dia gitu, karena dia nggak suka gitu. Tapi kalau emang dia suka doyan, ya seneng setiap ngelakuin, seneng kan, jadi ya mudah jadinya nggak berat gitu sih. Berarti lebih ke konsisten lah Mbak ya. Betul, konsisten ya pastilah gitu kan. Lalu makanan terekstrim Mbak menurut Mbak Bule ini yang pernah dicoba lah ya. Apa ya? Ekstrim yang Itu belalang itu. Botok. Tawon. Botok tawon ini gimana sih Mbak? Aku nggak tahu ya itu tawonnya apa rumahnya sebenarnya, tapi di menunya itu namanya botok tawon. Itu aku nyoba di Ponorogo, apa Magetan gitu, lupa aku. Antara Ponorogo sama Magetan. Bukan. Kalau di Malang apa ya yang terekstrim? Ya menurut Mbak Bule. Nggak ada sih. Nggak ada. Atau Jawa Timur lah? Ya tadi. Itu. Jawa Timur tadi. Jawa Timur ya. Sedikit nge-lag. Itu sih. Berarti belalang sama botok tawon. Rasanya kayak gimana sih Mbak? Apakah kayak ayam goreng kah atau gimana? Kalau belalang itu menurutku kayak ikan, gurih-gurihnya tuh kayak ikan goreng. Kayak ikan goreng. Sampai crispy gitu Mbak. Iya, sampai garing gitu, terus pakai sambal korek. Enak loh. Apa ya namanya? Di sate kah atau enggak? Digoreng biasa digoreng gitu. biasa gitu. Digoreng sampai warnanya menjadi coklat kemasan gitu. Celupin sambal gitu. Makannya pakai sambal korek gitu. Jadi kayak agak kriuk-kriuk gitu kan. Enak, tapi katanya sih kalau enggak tawar bisa gatel-gatel gitu. Alergi. Karena kan proteinnya tinggi. Terus untuk mereview makanan ada nggak sih kriterianya menurut Mbak Bule itu? Ini dari sudut pandang aku. Iya, kan mesti nggak mungkin sama dong. Kayak Mas Oci, Mbak Wiki Ya, sama Mbak Bule kan betul. nggak sama. Ada food blogger yang ketika dia menemukan makanan yang menurut dia tidak enak, dicaci maki. Pernah lihat kan ya orang seperti itu. Aku tuh sedih ngelihat hal itu karena menurut aku semua makanan itu enak di lidah yang tepat gitu loh. Aku ini pekerjaan gitu, ini hobi, ini pekerjaan.
aku harus nyoba. Ketika mungkin menurut aku nggak enak, itu bukan nggak enak, itu nggak cocok, bukan selera kita gitu. Ada orang lain yang suka kok durian, ada yang suka, ada yang enggak. Jengkol, ada yang suka, ada yang enggak gitu. Iya betul. Jadi kayak apa ya, nggak ada sih makanan yang Nggak enak gitu. menurut aku gitu. Lebih kecocokan. Iya benar. Karena lidah semua orang itu Iya. Nggak sama. tidak sama. Bener kan, iya. Iya. Ya janganlah sampai Maksudnya. kita apa ya, apalagi sampai menghina ya makanan gitu. Iya. Janganlah, makanan itu menurut aku bukan sekedar untuk memuaskan rasa lapar itu loh yang bikin orang-orang hidup itu salah satunya. Kita lihat di luar sana yang Iya. cari makan itu susah gitu, tapi ada yang sebegitunya iya. sama makanan. Janganlah kalau menurut aku gitu sih. Terus Pak, yang di review Mbak Bule ini apakah jajanan tradisional, bukan jajanan ya, makanan tradisional saja kah, yang murah-murah, apa nggak pingin nyoba yang sedikit fancy? Wah, bahasa. Aku pemakan segala sih, yang penting halal gitu Iya, sih. iya. Iya, apa aja kalau ada kesempatannya untuk nyoba aku, oke gitu. Pernah Kayak- nggak makanan ya bisa dibilang bukan di endorse Mbak ya, anggap aja Mbak Bulenya pas hunting, makanan yang paling mahal yang pernah pas hunting. pas hunting ya. Oh, aku pernah bikin YouTube Heeh. dan itu video vertikal panjang di Solo. Namanya Tengkleng Bu Edi. Untuk aku yang dulu masih pemula banget, harga satu porsinya itu 50.000. Emang enak gitu. Tapi buat aku itu, aduh ini beneran harganya segini gitu. Tapi saking aku ngerasa 50.000 itu aku udah effort banget kan, aku sampai bikin video panjang. Soalnya Iya. 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 Ternyata gitu kan ya, mungkin adalah teman-teman lain yang mungkin pernah review yang lebih mahal ya. Setelah itu aku pernah review yang harganya di atas 50 pernah. Bakso aku milih variannya banyak sampai 60.000 pernah. Tapi yang Tapi sangat kan itu banyak membekas banget. di hati aku ya itu. Ya, itu. Karena di saat itu aku masih pemula, aku masih pedagang. Iya. Dan aku makan itu di Solo ya sekalian kulaan, sekalian belanja dagangan. Iya benar-benar itu sih. Oke. Terus Pak, kalau makanan ekstrim tadi kan belalang sama Boto tawon. tawon. Ada nggak sih makanan ekstrim lain yang ingin ya, yang Ingin dicoba. Yang ingin dicoba. Kalau Mas Oji kan kemarin sempat cerita ingin makanan Malaysia apa India gitu loh Mbak. India kayak Yang agak ekstrim ya. Kalau Mbak Bule ada nggak? jujur ya, Iya. aku tuh pengen nyobain daging yang halal tapi emang jarang aja dikonsumsi. Contohnya Apa ya? apa? Kan Halal, Daging. jarang. oh ada Daging aku rusa. penasaran. Aku pernah coba daging rusa. Oh, benar. Enak, direndang. Aku pengen nyobain daging kuda. Oh. Tapi aku pernah pas di Batu mau beli kan. Sate Sate kuda. kuda. Buat siapa Mbak? Buat saya Bu. Jangan Mbak, kalau perempuan nggak boleh makan daging kuda. Katanya nanti badannya panas dan apalah, aku nggak Iya. ini. Ya padahal pengen tahu kan. Dan sampai sekarang masih belum pernah mencoba Belum coba. Daging kuda daging belum. kuda. Ada itu di dekatnya Gadang nggak salah itu ada. Pernah nyoba nggak? Nggak pernah nyoba. Cuma tahu aja. Aku penasaran, jujur penasaran, tapi nggak boleh. Barangkali suaminya yang coba. Itu. Nanti diceritakan sama Mbak Bulenya, rasanya seperti ini. Nggak bisa beda, aku harus mencoba langsung. Oh, sendiri ya. Iya, walaupun cuman segigit lah gitu. Coba saja. Tak tahu sih nongol ya video ini ya, review sate kuda. Tantangan terbesar menurut Mbak Bule menjadi seorang foodies. Harus olahraga rutin, itu berat banget. Oke. Karena kita Mbak kan- Bulenya olahraganya apa sih? Ya itu berat, jadi nggak olahraga. Maksudnya nggak kan pasti kan olahraga kan. Ya.
Kalau Mas Oji kan apa kemarin? Fitness. Fitness. Aku tuh seneng senam, ya kan ada ibu-ibu rame gitu seru, ada lagunya, jadi kayak lebih ke joget daripada olahraga gitu. Tapi sebenarnya aku suka badminton juga, cuman nggak ada Temennya. Sulah. Tapi berat olahraga ya. Berat. Iya. Soalnya Karena harus konsisten gitu kan. Olahraga itu nggak cukup sebulan sekali loh. Iya. Kita makan yang istilahnya Iya, bermacam-macam yang itu setiap hari. Harusnya kita olahraganya juga setiap hari gitu. Iya. Tapi ya mungkin di sisi lain aku mungkin selalu beralasan sibuk, repot lah gini. Padahal sebenarnya males. iya benar itu niatnya yang belum benar-benar ini terkumpul. Ya udahlah, terbaca sudah rahasiaku. Rahasianya Mbak Bule ada di OPS TV guys. Iya nih. Terus suka duka menjadi seorang foodies. Sukanya karena aku bisa nyobain berbagai macam makanan. Balik lagi aku emang suka Suka makan dan makan. suka mencoba gitu loh. Yang lain. Apa ya? Apa? Masa sukanya makan toh? Ya memang tujuannya memang makan sih ya. Iya. Ya sukanya di sisi lain ini jadi hobi yang berubah menjadi pekerjaan. Ini yang sekarang menjadi apa ya, income aku gitu, sama suami juga gitu. Ya itu siapa sih nggak seneng hobinya Iya sih. dibayar gitu sih. Udah makan dibayar lagi. Gitu sih. Kalau dukanya? Dukanya apa ya? Sejauh ini aku nggak merasakan duka sih. Iya masih. Jadi, Enjoy aja gitu. Kita syukuri aja lah apa yang kita dapat, walaupun mungkin kita nggak suka untuk hal itu ya, karena enak banget kalau kita dapat senengnya terus kan gitu. Jadi nggak, aku bingung kalau ditanyain dukanya apa gitu. Karena isinya Sukanya. Iya banyak sukanya hobi. ya, alhamdulillah. Terus Mbak Bule ini apa sih yang membedakan dari konten-konten Yang lain. foodies yang lain? Nah, kecuali bulenya ya, kecuali itulah. Kecuali ciri khasnya lah. Ciri Iya. khasnya Mbak Bule sendiri ini apa? Nah, itu. Kalau teman-temanku yang sesama konten creator itu bilang aku apa ya, bisa ditebak ketika orang dengar suara aku aja. Gitu. Ciri khas suara. Dan suaraku itu ngobrol sama VO itu beda. Iya. Bener kan? Beda. Bener. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena aku tuh VO-nya teriak. Teriak. Dan itu aku lakukan di pinggir jalan. Karena kalau di dalam kan aku ngekos nih di Malang. Tetanggaku nanti berisik gitu. Aku teriak di pinggir jalan raya Kota Batu itu loh. Nanti ada bis lewat, truk lewat, itu suaranya sampai nggak kedengeran masuk ke rekaman karena udah ke cover sama suaraku. Teriak, jadi emang beda gitu. Berarti ngerekamnya itu ya sambil teriak sampai di pinggir jalan gitu. Iya. Tak kira Iya. ya maksudnya Santai, ruangan. santai. Sebenarnya gitu. kalau punya ruangan yang lebih privacy, ada peredam suaranya sih ya lebih enak kayak gitu ya. Tapi berhubung adanya itu ya sok lagas wae. Iya. Enggak apa-apa gitu. Halo Mbak, menurut saya ini pertanyaan sensitif lagi ya. Kalau menurut saya, menurut Mbak Bule, penghasilannya kita nggak sebut nominal ya, di atas pegawai atau di bawah? Aku bukan mau pamer atau Iya. Enggak ya. Kan biar Maksudnya- menjadi penyemangat Penyemangat. untuk konten kreator foodies yang mungkin baru ingin menjadi Food vlogger. food vlogger. Ya alhamdulillah buat sekarang ya di atas UMR lah gitu. Ya, Wah. saya bentar. UMR mana? Malang. Soalnya kalau yang dari saya tahu ya, UMR Kabupaten Pasuruan dengan Kota Kota Malang Malang itu jauh. sekali. Hmm. Nah, kalau dibandingkan sama apa ya enaknya? Pegawai bank? Aku nggak tahu loh gajinya pegawai bareng berapa. Yes. UMR Kota Malang aja. wes. Iya wes, tahu apa Kota Batu lah. Nggak tahu tapi aku berapa. Tapi bisa bilang cukup lah Mbak ya. Ya, cukup. Ya alhamdulillahnya.
itu kan makan udah gratis. Iya, Makan Jadi gratis, dapat uang. Wah. Wah, siapa sih yang nggak kepingin? Nah, habis ini bikin konten makan ya jangan-jangan. Iya. Kita Cocok. bikin PSTV konten ada makan segmen makan ya. saingan dengan Mbak Bule. Ya. Tapi sepertinya kita tidak laku. Oke, Mbak. Nah, tadi di Batu katanya, Mbak. Kalau di Batu sendiri, Mbak, makanan khas menurut Mbak Bule? Apa ya? Khas Batu ya. Soalnya kan Batu kan terkenal dengan kota wisata. Aku tuh tinggalnya doang di Batu. Setiap hari ke Malang. Makanya di Malang. Iya. Review di Batunya malah jarang. Jarang, lebih sering di Malang. Bahkan Surabaya sama Batu lebih sering ke Surabaya kayaknya. Oke. Jadi cuma tinggalnya saja di Batu. Aktivitasnya di luar. Tapi kalau di Batu kayaknya yang paling enak tuh malah Menurut- street food. Mana? Street food. Oh, street Jadi kayak foodnya. kita ada baru aku review kemarin. Namanya Cilok Sultan. Cilok Sultan di Batu. Di Batu. Harganya 10.000. Jadi dia tuh ciloknya ngurat banget. Dan antri-antri yang beli. Oh. Dan videoku akan ngonten itu ya. Heeh. Di komen sama Gibran. Gibran Rakabumi. Iya. Oh. Menyala abangku. Oh. Pakai api-api. Aku bukan ini ya. Ih, ternyata bisa ya video orang Iya. kayak aku gini lewat ke sana gitu. Dan dampaknya juga ke penjualnya juga ikut senang gitu gitu loh sampai Kan keren jadi sih. ikut viral Aku lebih juga. kayak keren iku ya si ciloknya ini loh gitu. Bisa sampai menarik perhatian banyak orang sampai orang-orang yang kayak gitu sih. Tapi Iya. emang enak. Pernah nggak, Pak, nyoba kalau di daerah kami itu Pasuruan, Rawon Nguling, pernah nggak review, Pak? Itu Rawon. terkenal sih kalau di Pasuruan, khas Rawon nguling. Rawon Nguling. Nah, Rawon nguling bukan Probolinggo. Perbatasan. Perbatasan Oh. sih, tapi Itu masih ikut Pasuruan. Pasuruan. Oh Pernah gitu. nggak? Iya, Belum. Nah. Tapi aku pernah nyobain 2 rawon terbaik yang ada di Pasuruan. Apa? Rawon Amanah di deket stasiun Pasuruan. Ah, Kayak di di pasar kota. itu. Kota. Itu Di kota Stasiun niku mbangi Ril. enggak stasiun Pasuruan. Di kota. Apa pasar ya? Pokoknya namanya rawon Heeh, Amanah. heeh. Sama rawon Sakinah. Iya nggak sih Sakinah nggak sih Ya, satunya? yang Sakinah itu baru kota, yang Ya. Amanah mungkin di Bangi. Iya. Sakinah Mawaddah. Amanah. Itu dua-duanya enak sih, dua-duanya enak. Tapi vibes-nya aku lebih suka yang di Rawon Amanah karena di pasar gitu, dan ibunya kayak seru banget kan. Apa mbak, pesan apa mbak? Masih Yang bisa. mungkin khas bahasa di Pasuruan orang Madura. Iya benar-benar. Tapi rata-rata makanan yang dimasak orang Madura tuh enak-enak. Iya. Di Surabaya juga aku ketemunya yang rame, yang viral, yang enak itu rata-rata yang masak orang Madura. Orang Madura. Terus Pak, pernah nggak sih diminta endorse makanan atau apa namanya ya, suruh visit. Visit. Mbak, datang ke warungku. Mm-mm. Tapi kalau nanti ada yang nggak enak, tetap bilang enak dong. Itu ada nggak sih? Ada Ada. yang minta gitu. Tapi aku gini, aku nggak bisa berbohong. Maksudnya untuk video yang enak nanti aku Iya. bilang nggak enak, tapi ya Bilang balik enak. lagi nggak enak itu kan bukan selera aku berarti Iya. gitu. Mungkin nanti aku akan menjelaskan porsinya atau harganya terjangkau atau aku lebih menonjolkan sisi positif lain Iya. selain rasa gitu. Karena ibaratnya gini ya, nasi goreng di pinggir jalan sama nasi goreng di kafe itu sama-sama nasi goreng ya. Iya. Tapi kan ada orang yang mungkin ngerasa worth it aja beli di kafe, rasanya kayak gini, orang tempatnya bagus gitu kan. Iya. Jadi ibaratnya makanan itu nggak dinilai dari rasa aja. Iya. Gitu. Ada tempatnya. Ada harganya, ada Mungkin porsi yang besar. Iya, Oh, gitu. Oke, Mbak. Oke, Mbak, terakhir nih, Mbak. Apa namanya? Aku sampai lari. Kata-kata dari mutiara. Quote hari ini. Nah, quote. Quote hari ini. Aduh, aku tidak dari bisa Mbak Bule. merangkai kata.
kan kalau melihat perjalanannya Mbak Bule tadi kan sangat luar biasa ya dari nol sampai sekarang. Pasti kan punya sedikit kata-kata saja, nggak usah yang banyak. Apa ya itu justru kalau sedikit jadi bingung nggak sih ngomong. Iya juga sih, berarti panjang aja nggak apa-apa. Oh gitu. Apa ya? Mungkin ini lebih ke buat teman-teman yang kadang ada ya mungkin yang lagi pengen konten, pengen memulai tapi masih nggak pede loh, video lu kayak gini toh nanti dia nonton apa enggak gitu. Jangan pernah berpikiran kayak gitu karena semua orang mulai dari nol. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu apalagi atas dasar kamu menyukai hal itu, lakuin aja, jangan pernah peduliin komentarnya orang yang bikin kamu terhambat gitu loh. Karena semua orang itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Setiap dia melakukan hal hari demi hari dilalui kan ada pengalaman baru, ada ilmu baru, pasti akan berkembang gitu. Jadi jangan takut wes, pokoknya terabas aja wes. Just do it. Betul. Oke Mbak. Oke Mbak, terima kasih sudah mau hampir podcast kami. Semoga tambah sukses. Sukses juga ya buat OPS TV ya. Mudah-mudahan setelah ini makin banyak penontonnya, makin banyak yang kenal anak. Seru ternyata ya ngobrol. Oke guys, barusan ada quotes dari Mbak tadi, juga pengalaman juga. Ambil yang baik, buang yang buruk. Oke guys. Mau undang siapa lagi? Komen di bawah. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.